Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pada materi tentang analisis sensitivitas. Pengertian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan metode yang dilakukan untuk mengulangi perhitungan-perhitungan dan menghindari perhitungan ulang bila terjadi perubahan-perubahan satu atau beberapa koefisien model program linear pada saat penyelesaian optimal yang telah dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan tersedianya matriks kunci pada tabel sinkret optimal tersebut. Kita lihat contoh maksimal max R-nya 60x1 tambah 30x2 tambah 20x3 dengan kendalanya 8x1 tambah 6x2 tambah 8x3 lebih kecil sama dengan 48. Yang kedua 4x1 tambah 2x2 tambah 3/2x3 lebih kecil sama dengan 20. Kendala yang ketiga 2x1 tambah 3/2x2 tambah 1/2x2 lebih kecil sama dengan 8. Yang berikut kita menambahkan variabel select, di mana variabel select itu adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika untuk mengkonversikan ketidaksamaan menjadi persamaan. Jadi 60x1 tambah 30x2 tambah 20x1 tambah 0x1, x1 itu adalah select, variabel select, tambah 0x2 tambah 0x3. Dengan kendalanya 8x1 tambah 6x2 tambah x3 tambah x1 sama dengan 48. Yang kedua 4x1 tambah 2x1 tambah 3/2x3 tambah x2 sama dengan 20. Dan yang ketiga 2x1 tambah 3/2x2 tambah 1/2x3 tambah x3 sama dengan 8. Tanda ketidaksamaan berubah menjadi sama dengan cara kita menambahkan variabel select pada fungsi tujuan. Dengan x1, x2, x3, x1, x2, dan x3 bisa sama dengan 0. Yang berikut di sini ada vektor variabel basis atau XBV, yaitu S1, matriks S1, X3 dan X1. Yang kedua vektor variabel basis atau disingkat dengan XNBV, yaitu X2, S2 dan S3. Koefisien ongkos variabel basis atau CBV, yaitu matriks 0, 20 dan 60. 0, 20 dan 60 dapat dari vektor variabel basis XBV yang di atas, S1, S2 dan X3 dan S1. Itu koefisiennya tinggal dimasukkan ke dalam matriks. Yang berikut koefisien ongkos variabel basis yaitu 30, 0, 0, di mana 30, 0 dan 0 itu merupakan variabel basis yaitu X1, X2 dan S3. Vektor AJ-nya yang pertama A1 sama dengan 8, 4, dan 2. A2-nya 6, 2, dan 3/2. A3-nya 1, 3/2, dan 1/2. A1-nya 1, 0, 0. A2-nya 0, 1, 0, dan A3-nya 0, 0, 1. Untuk matriks B 1, 1, 8 dan 0, 3/2, 4, 0, 1/2, 2. Dan matriks N yaitu 6, 0, 0, 2, 1, 0, 3/2, 0, dan 1. Matriks dua sisi kanan yaitu B sama dengan 48, 20, dan 8. Untuk mengisi tabel optimal yaitu kita menggunakan rumus ini. Untuk mengisi tabel optimal kita menggunakan rumus yang dipakai. Jadi XNBV, XBV dan variasinya itu di XNBV yaitu kita menggunakan rumus B inverse AZ kali AZ. XBV yaitu matriks identitas dan RS yang pertama itu B inverse kali matriks B. Untuk
SBV yang bawah itu CBV kali B inverse kali AJ kurang CJ, dan yang SBV yang bawah itu hasilnya itu selalu 0, dan S yang di bawah itu CB kali B inverse kali B. Kalian sering rumus ini banyak muncul itu B inverse. Kita bisa mencari B inverse dengan B inverse kali matriks identitas. Jadi 118 03/24 01/22 kali matriks identitas yaitu 100 010 dan 001, di mana inverse itu kita menggantikan matriks B yang pertama itu menjadi matriks identitas dan matriks identitas menjadi matriks B. Maka B inverse-nya hasilnya itu 1 2 -8 0 2 -4 0 -1/2 dan 3/2. Yang berikut rumus yang berikut B inverse kali AJ dengan 1 matriks 1 2 -8 0 2 -4 0 -1/2 3/2 kali 6 0 0 2 1 0 1/2 0 1 sama dengan -2 2 -8 2 -2 2 -4 5/4 -1/2 3/2. Jadi hasilnya itu merupakan B inverse kali matriks AJ. Rumus yang berikut CBV kali B inverse kali AJ kurang DC. Kemudian kita masukkan matriks 0 20 60 kali B inverse AJ yang sudah diketahui itu -2 2 -8 -2 2 -4 5/4 -1/2 3/2 kurang CJ nya 30 00 sama dengan matriks 15 matriks 5 10 10. Dari hasil yang ini kita tinggal masukkan ke dalam tabel optimal. Karena sebelumnya sudah ada rumus. Setelah kita mencari hasilnya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel optimal. Jadi tabel optimal seperti itu. Dalam kasus ini, misalnya ada perubahan dari X2 pada fungsi tujuan. Berapakah tentang nilai optimal tidak berubah? Tadi kan ini tabel optimalnya. Ini di atas X1, X2, dan X3 itu kita tambahkan koefisien dari fungsi tujuan yang pertama. Jadi 60, 30, dan 20 dan 0, 0, 0. Lalu di samping B itu kolom yang ke bawah itu ditambahkan juga 0, 20, 60. Itu variabel basisnya koefisiennya. Terus Z, ketemukan Z-nya yang di baris terakhir itu Z sama dengan ZZ kurang ZZ sama dengan 0, 5, 0, 0, 10, 10. Sebelum itu kita cari ZZ-nya dengan dikali masuk dengan koefisien dari variabel basis dikali X1, jadi 0 kali 0 0, 20 kali 0 0, 60 kali 1 1, tinggal kita jumlahkan menghasilkan 60. Terus 0 kali dikali 2 0, 20 kali dikali 2 40, 60 kali 5 4 menghasilkan 35. Terus 0 kali 0 0, 20 kali 1 20, 60 kali 0 0 menghasilkan 20. 0 kali 1 0, 20 kali 0 0, 60 kali 0 0 menghasilkan ZZ-nya 0. Ini 0 kali 0 0, 20 kali 0 0, 60 kali 1 menghasilkan ZZ-nya 60. Maksudnya
dijumlahkan hasilnya itu menghasilkan 60, ditulis di sini. Terus 0 kali 0, 0 kali negatif 2, 0, 20 kali negatif 2, 40, negatif 40, 60 kali 5 per 4 menghasilkan, tinggal dijumlahkan menghasilkan 35. Dari soal itu kan ada perubahan nilai X2 pada fungsi tujuan. Jadi ini X2-nya Z-nya kan 35. Jadi kita tambahkan di atas, misalnya 60 itu X2-nya di atas itu kita misalkan alfa ya. Jadi 35 kurang alfa bisa sama dengan 0. Alfa kurang dari sama dengan 35. Misalnya alfa sama dengan 32, maka C2 baru sama dengan 35 kurang 32 sama dengan 3. Artinya kondisi X2 di barisan Z tetap positif, artinya tetap optimal. Jadi jika pada fungsi tujuan koefisien X2 lebih kecil sama dengan 35, maka solusi optimal tidak berubah, yaitu Z sama dengan 210, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Yang berikut apa yang terjadi jika fungsi koefisien tujuan X2 sama dengan 37? Bagaimana solusi optimal terbaiknya? Jadi jika X2 adalah 37, maka ZJ yang ada di sini 35 dikurangi 37 menghasilkan negatif 2, yang artinya tabel belum optimal, sehingga tabel optimalnya menjadi seperti di atas. Tinggal diganti negatif 2-nya. Iya, negatif 2. Terus yang berikut, karena ini belum optimal, maka kita mengoptimalkannya dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8/5, X3 sama dengan 5/6, Z sama dengan 1416/5. Kalau ini kita menggunakan rumus yang dari tabel ini. Karena tabel ini belum optimal, maka kita mengoptimalkannya dengan mengalihkannya dengan menggunakan rumus baris 1 dikali negatif 2 dibagi 5/4 menghasilkan 8/5. Terus baris 2 dikali 8/5 baris 2 ditambah 8/5 dikali 5/4 menghasilkan ini. Tadi baris 1 tadi itu sudah menghasilkan ini. Baris 2 menghasilkan ini. Terus 4/5 dikali
X2 baris X2. Terus baris 4 ditambah 8/5 dikali baris 3. Jadi ini hasil optimal yang baru, tabel optimal yang baru. Yang berikut perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Contoh, carilah rentang untuk X1 supaya solusi optimal tidak berubah. Max Z sama dengan 60X1 tambah 30X2 tambah 20X3 dengan kendala 8X1 tambah 6X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 48. Kendala yang kedua, 4X1 tambah 2X2 tambah 1,5X3 lebih kecil sama dengan 20. 2X1 tambah 1,5X2 tambah 0,5X3 lebih kecil sama dengan 8. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Ini hasil tabel optimal yang tadi. Karena menggunakan soal yang sama, maka tabel optimalnya seperti ini. Karena di soal carilah rentang untuk X1 supaya solusi optimalnya tidak berubah, maka di sini kita memisahkan X1-nya dengan alfa. Menambah koefisien basisnya dari sini. Kenapa 0? Karena koefisien S1-nya tadi adalah 0, S3 adalah 20 ini, dan F1 adalah diganti dengan alfa. Terus kita mencari ZJ. Mencari ZJ dengan cara 0 kali koefisien dari basis dikali X1, 0 kali 0, 0, 20 kali 0, 0, alfa kali 1 sama dengan alfa. Terus 0 kali negatif 2, 0, 20 kali negatif 2, negatif 40, alfa kali 5/4 positif 5/4 alfa, jadi negatif 40 tambah 5/4 alfa. 0 kali 0, 0, 20 kali 1, 20, alfa kali 0, 0, menghasilkan 20. 0 kali 2, 0, 20 kali 2, sorry, 0 kali 1, 0, 20 kali 0, 0, 20, alfa kali 0, 0, maka menghasilkan 0. 0 kali 2, 0, 20 kali 2, 40, alfa kali negatif 1/2 menghasilkan 40 kurang 1/2 alfa. 0 kali negatif 8, 0, 20 kali negatif 4, negatif 80, alfa kali 3/2 menghasilkan negatif 80 tambah 3/2 alfa. Cara mencari NK-nya, NK adalah nilai kanan. Cara mencari nilai NK-nya, koefisien dari S1 1, 0, 0, jadi cara mencari nilai kanannya atau NK-nya, koefisien dari S1
dikali matris 4, 20, dan 8. 4, 20, dan 8 itu ini. Maka menghasilkan nilai NK-nya 24, 8, dan 2. Cara mencari nilai NK-nya, sorry, 220, maka dikalikan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8/5, X3 sama dengan 5/6, Z sama dengan 1416/5. Cara mencari nilai mendapatkan 160 tambah 2 alfa. Cara mendapatkan 160 tambah 2 alfa dengan cara alfa dikali 2 tambah 30 dikali 0 tambah 20 dikali 8 menghasilkan 2 alfa tambah 0 tambah 160 tambah 2 alfa. Jika produk koefisien X1 tambah fungsi tujuan berubah dari 60 menjadi 20, maka nilai Z menjadi kadar optimal seperti ini. Ini dimasukkan saja seperti yang tadi. Terus ini Z sama dengan ZZ kurang CJ. Jadi 50 dikurangi 50 maka menghasilkan 0. 90/4 dikurangi 30 menghasilkan negatif 15/2. 20 dikurangi 20 menghasilkan 0. 0 kurang 0, 0. 15 kurang 0, 0. 15. Negatif 15